Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nita dengan NIM 1907030442. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham Zulfahmi, MSI, dalam rangka menjawab soal final. Soal yang pertama, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Salinitas merupakan garam-garam yang terlarut yang dapat berpengaruh terhadap pengaturan osmosis pada hewan. Variasi salinitas dalam air laut mempengaruhi hidup hewan akuatik melalui pengendalian berat jenis dan keragaman tekanan osmotik. Soal yang kedua, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Proses pasang surut di muara sungai dapat mempengaruhi fluktuasi salinitas. Muara sungai merupakan ekosistem yang mempunyai fluktuasi salinitas yang tinggi, dan gradien salinitas akan tampak pada saat tertentu. Pola gradien salinitas berbeda tergantung pada musim, topografi muara, pasang surut, dan jumlah air tawar. Perubahan salinitas yang sangat besar dapat mengakibatkan jumlah makrobentos sedikit. Soal yang ketiga, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Dampak El Nino terhadap cuaca di Indonesia adalah mengurangi curah hujan. Selain itu, juga bisa memicu kondisi kekeringan di wilayah Indonesia. Sedangkan La Nina membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Dampak fenomena iklim La Nina ialah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir dan terjadinya longsor. Soal yang keempat, solusi mengatasi sampah laut. Solusi dari pencemaran sampah di laut yaitu dengan pengurangan penggunaan barang berbahan plastik, perbaikan pengolahan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara massal. Cara mengatasi masalah pencemaran sampah dapat dimulai dari setiap individu dengan penggunaan barang yang dapat didaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik di setiap kegiatan sehari-hari, misalnya saat berbelanja membawa tote bag sendiri. Yang kelima, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan bioindikator? Plankton disebut produsen primer karena plankton atau lebih spesifik fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta menghasilkan senyap organik. Selain itu, plankton dapat digunakan sebagai bioindikator perairan karena memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap adanya pencemaran. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.